Kita masuk ke soal nomor 43. Nah, ini soal yang mudah tetapi hati-hati karena kalian bisa terjebak saat menjawabnya ya. Nomor 43 dikatakan suku bunga yang lebih rendah mendorong orang untuk melakukan apa. Nah, sebenarnya ini ada kaitannya dengan materi supply dan demand dari loanable funds. Nah, tetapi saya nggak akan jelaskan lagi teorinya, tetapi yang jelas saya mau jelaskan yang intuitifnya aja yang lebih mudah kalian ingat ya, lebih mudah kalian mengerti ya. Bagaimana hubungan saving dan investasi gitu ya. Karena konteksnya kalau suku bunga itu lagi ngomongin saving dan investasi gitu ya. Jadi ketika suku bunga lebih rendah, jadi kita mesti lihat ya, bagaimana investasi memandang suku bunga dan bagaimana saving memandang suku bunga. Nah, kalau kalian mau tahu bagaimana saving memandang suku bunga, ya bayangkan kalian sebagai orang yang menaruh uang di bank ya. Awalnya kalian naruh uang $100. Ketika bunganya 5%, maka kamu akan mendapatkan gain sebesar $5 karena kamu menabung selama periode tersebut ya. Kamu mendapatkan $5. Nah, artinya apa yang terjadi kalau suku bunga naik? Nah, kamu lebih diuntungkan. Kenapa lebih diuntungkan? Karena dengan uang yang sama, kamu mendapatkan gain yang lebih gede. Ini kita lagi nggak ngomongin inflasi di sini. Ya, kita abaikan dulu inflasinya. Nah, artinya hubungan saving dengan suku bunga itu berbanding lurus. Jadi semakin tinggi suku bunga, orang cenderung akan naruh untuk saving. Karena dia merasa diri diuntungkan dengan saving. Nah, nanti ini pemahaman ini perlu kalian pahami. Ini pemahaman sederhana yang perlu kalian pahami karena ini akan mempengaruhi kalian pada saat mempelajari materi berkaitan dengan inflasi lebih lanjut ya. Jadi hubungan saving dengan suku bunga itu berbanding lurus ya. Ketika suku bunga naik, savingnya naik. Nah, ketika suku bunganya turun, savingnya juga turun. Nah, tapi bagaimana investasi memandang suku bunga? Kalau saving memandang suku bunga itu sebagai gain ya, ketika dia menaruh uangnya. Tetapi investasi justru suku bunga dipandang sebagai em, biaya dari meminjam uang ya. Misalnya dia perlu investasi, lalu dia meminjam uang sebesar $100. Ketika dikenakan bunga 5%, dia menganggap, oh berarti saya dikenakan biaya sebesar $5 ketika saya meminjam $100. Tapi apa yang terjadi ketika suku bunganya naik? Berarti dia lebih rugi karena dia memiliki biaya yang lebih besar. Sehingga akan ada kecenderungan ketika suku bunga naik, investasi itu turun. Tapi sebaliknya ketika suku bunganya turun, berarti biaya untuk melakukan investasi jadi lebih kecil, ya. Sehingga investasinya akan meningkat ketika suku bunga turun. Nah, berkaitan dengan hubungan investasi suku bunga, slope-nya ini kan berarti kan berbanding terbalik, maka nanti dia digambarkan seperti demand curve ya investasi. Sedangkan saving seperti ini ya. Makanya ini supply dari loanable fund, ini adalah demand dari loanable funds. Nah, meskipun memang keterkaitan antara investasi dan suku bunga ini bisa dikaitkan dengan risiko. Mungkin di chapter nggak dibahas di chapter 27 sih. Maksudnya sebenarnya selain tadi penjelasannya suku bunga itu adalah biaya dari investasi, sebenarnya ada kaitannya juga kenapa hubungan antara investasi dan suku bunga itu berbanding terbalik. Ada kaitannya dengan risiko ya. Jadi ketika suku bunga tinggi, risiko untuk berinvestasi itu lebih besar dan itu menyebabkan kecenderungan investasi berkurang. Tapi saya nggak akan bahas itu secara detail. Nah, sehingga ketika dikatakan suku bunga lebih rendah, maka jawabannya adalah antara eh, menabung lebih sedikit atau investasi lebih banyak. Nah, masalahnya di sini ada semua jawabannya ya. Menabung lebih sedikit, investasi lebih banyak, bahkan jawabannya sama benar semua ya. Kan pilihannya kalau nggak menabung lebih sedikit, investasi lebih banyak. Nah, apakah berarti A, B, C, D itu benar semua? Nah, tergantung ya. Kita lihat dulu penjelasan berikutnya. Ya, penjelasan berikutnya benar apa enggak? Ya, kalau anggap kita misalnya anggap mungkin jawabannya ngarah ke menabung lebih sedikit, maka kita abaikan dulu. Belum kita coret ya, kita abaikan dulu ya. Kita abaikan dulu si opsi B dan D. Maka kita fokus di kalimat menabung lebih sedikit. Nah, dikatakan menabung lebih sedikit sehingga apa? Apa yang terjadi ketika suku bunga lebih rendah? Menabung lebih sedikit sehingga menyebabkan apa ketika menabung lebih sedikit? Nah, kan menabung itu ada kaitannya dengan supply of loanable funds. Berarti seharusnya kalau menabung lebih sedikit, maka penawaran untuk dana pinjaman turun. Ya, itu harusnya penjelasannya. Nah, tetapi kita bisa lihat bahwa penjelasannya di sini permintaan untuk dana pinjaman turun. Salah ya. Harusnya penawaran untuk dana pinjaman turun. Permintaan untuk dana pinjaman naik itu juga salah. Maka opsi A dan C itu sudah pasti salah. Berarti pilihannya antara B dan D. Ya. Nah, sekarang kita tinggal fokus nih. Kita udah tahu memang jawabannya investasi lebih banyak. Nah, tetapi ketika investasi lebih banyak,
itu permintaan untuk dana pinjaman naik atau turun. Nah, karena investasi adalah demand dari loanable funds, nah inilah pentingnya kenapa kalian harus tahu mana yang supply of loanable funds sama mana yang demand of loanable funds. Nah, karena kalian udah tahu investasi adalah bagian dari demand of loanable funds, nah berarti kalau investasi lebih banyak, berarti permintaan untuk dana pinjamannya itu naik. Oke? Sehingga memang jawabannya bisa dua, bisa investasi lebih banyak, bisa menabung lebih sedikit. Nah, tetapi kalau memang ada pilihan menabung lebih sedikit, maka keterangannya nggak bisa seperti ini. Keterangannya harus menabung lebih sedikit sehingga penawaran untuk dana pinjaman turun. Tapi kalau seandainya jawaban yang benar adalah investasi lebih banyak, maka jawabannya adalah permintaan untuk dana pinjaman itu harus naik. Nah, sekarang coba kalau soalnya diganti. Suku bunga yang lebih tinggi mendorong orang untuk melakukan apa? Kira-kira jawabannya yang mana? Nah, silakan kalian coba kerjakan sendiri ya. Saya udah kasih contohnya di soal nomor 43 ini. Oke? Terima kasih atas perhatiannya.